Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Seperti biasa kita terus bersama-sama mendengarkan kesaksian dari orang-orang yang sebelumnya tidak percaya Yesus dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam video ini kita akan dengarkan kesaksian dari seorang ibu muslimah yang sangat luar biasa. Ia taat melakukan ajaran agama dan ketika ia sakit, dia berobat kemana-mana, tapi tidak disembuhkan, tidak mengalami kesembuhan. Dan ternyata bahwa yang menyembuhkan ia adalah Tuhan Yesus. Dan akhirnya dia putuskan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kemudian satu keluarga percaya Yesus. Ini sungguh luar biasa. Ini adalah satu anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Sehingga mereka boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Karena hanya dalam Yesus saja ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Sebelum kita dengarkan kesaksiannya, saudara-saudara jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang ke depan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Selamat menyaksikan. Dan saya dulu pernah tinggal di Bali selama sekitar 20 tahunan. Saya pedagang kaki lima di pinggir pantai, jualan minuman, teh gelas kayak bir, teh botol segala macam. Terus sama penyewa surfing. Saya anak surfing di pantai, anak pantai. Terus sewaktu ketika saya ketemu Mas Khoirul Anwar, itu pertama kali di pantai. Saya habis main surfing, terus naik menjaga tempat minuman saya, terus Mas Saiful Anwar, Mas Khoirul Anwar ngajak kenalan dengan saya. Akhirnya kita sama-sama sharing, terus akhirnya Mas Khoirul Anwar minta belajar menjadi gigolo. Dan saya ya bahasa Inggrisnya masih kurang bagus, tapi saya tetap ajarin sebisa saya mungkin, saya bantu. Akhirnya setiap malam saya ajak dugem karena Mas Khoirul Anwar ini orangnya dulu memang kalau dikatakan sekarang ini kan orang rusak, peminum, pembunuh, segala macam. Itu sudah pernah dilakukan. Akhirnya saya ajak minum tiap malam, mencari cewek di diskotik. Dan akhirnya itu dia tidak bisa menemukan, tidak bisa. Karena dia bukan seorang gigolo. Akhirnya dia, Iwan, saya nggak bisa bahasa Inggris. Karena bukan di situ faknya. Saya pulang aja. Baik, saya tetap minum. Akhirnya sampai pagi, hari demi hari, dia tetap main ke tempat saya kerja. Saya ajarin main surfing, saya ajarin segala macam. Tapi suatu saat dia bilang, saya pernah bilang, Mas, saya mau nikah sama orang bule. Tolong kamu bantu saya untuk menjadi pendamping saya. Akhirnya jadi wali ya. Akhirnya saya berangkat nikah sama orang bule di pantai Padang-Padang. Akhirnya saya juga minta maaf sama Mas Khoirul karena saya tinggal begitu saja, karena saya saking gembiranya nikah sama orang bule, karena itu keinginan saya dari dulu. Dan akhirnya saya diajak pergi ke Australia. Saya hidup di Australia selama 3 tahun. Dan itu tidak ada pernah sukses, nggak ada berhasil di Australia. Akhirnya saya pulang dengan tangan kosong,
balik lagi ke Bali. Akhirnya ketemu lagi sama Mas Khairul. Terus dia bilang, Iwan, saya nggak kuat di sini. Tolong antarkan saya pulang ke terminal bus. Dan saya minta uang 100.000. Akhirnya saya kasih uang 100.000. Buat apa ini? Buat bayar ongkos naik busnya itu. Saya akhirnya ditinggal. Ya, sekian dan terima kasih dari saya. Oke, terima kasih Pak Iwan. Ya, luar biasa. Artinya itulah lika-liku perjalanan dari seorang Pak Iwan, sehingga tidak luput dari pantauan dan rancangan Tuhan, ya, karena Pak Iwan ini istilahnya pernah memberikan sesuatu untuk menjadi tujuan Tuhan, ya, karena Tuhan Yesus memanggil Pak Khairul ini untuk menjadi hamba Tuhan. Nah, di situ tanpa disengaja ataupun tanpa disadari oleh Pak Iwan, dia ternyata ikut andil untuk sebuah kegenapan daripada rancangan Tuhan, sebuah penggenapan daripada tujuan Tuhan, sehingga apa yang Tuhan inginkan terhadap seorang Mas Khairul Anwar itu bisa tergenapi, ya. Artinya Pak Iwan ini sempat memberikan uang 100.000, ya, memberikan uang 100.000. Nah, inilah yang saya melihat bagaimana Tuhan itu menaruh perhatian yang begitu luar biasa terhadap Pak Iwan ini, sehingga pada waktunya Tuhan juga menyelamatkan dan membawa mereka kepada keselamatan, ya. Ini luar biasa rancangan Tuhan buat Pak Iwan dan Ibu Ayu, ya. Nah, oke, sekarang kita ke Ibu Ayu dulu ini. Bagaimana ceritanya, mungkin bisa di sharing sedikit, share sedikit buat kita semua, bagaimana perjalanan dari Ibu Ayu bisa ketemu dengan Pak Iwan, bisa menikah, dan juga sampai satu ketika mengalami sakit-sakitan, 1 bulan bisa 3 kali masuk rumah sakit, dan saat ini apa yang dirasakan setelah ikut Tuhan, dibaptis, dan bagaimana kuasa Tuhan Yesus itu dinyatakan kepada Ibu Ayu. Ibu bisa ceritakan kepada kami semua. Silakan, Ibu. Iya, baik, terima kasih. Selamat malam, Bapak. Ya, mungkin Selamat saya malam, tentang perjalanan saya selama ini. Ya, kalau ditulis sih panjang sekali, Pak, ya, tapi mungkin mungkin akan saya rangkum berapa. Jadi begini, Pak. Saya mulai dari kecil itu memang ayah saya itu temennya Bapak Khairul. Nah, mereka bersahabat. Terus habis itu saya ini waktu dari kecil itu memang keluarga memang cukup. Terus setelah saya sampai mulai SMA dan sebagainya, keluarga saya hancur. Orang tua saya itu bercerai. Bapak saya kawin lagi, terus habis itu sudah anak-anak nggak terurus dan sebagainya, hingga kami tinggal dengan ibu. Nah, ibu itu mungkin karena depresi atau mungkin karena tidak terbiasa dengan hidup yang sebelumnya, hingga akhirnya dia ke anak itu gimana ya, Pak, ya mungkin saya tidak ingin menjelekan orang tua saya, tapi bersikap buruk lah ke kami dan anak-anaknya. Tapi saya tetap menerima, saya percaya Tuhan bersama saya. Terus habis itu sampai saya nggak kuat, saya pergi ke sana, katanya mau disuruh jualan di restoran, ternyata saya dijual. Terus saya disuruh ke sana kemari dan hampir seluruhnya itu menemukan dengan jalan prostitusi gitu loh. Tapi saya tuh pada saat itu cuman begini, saya nggak punya kuasa, tapi saya percaya bahwa Tuhan selamatkan aku, karena saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Aku nggak punya jalan, aku udah nggak punya bimbingan dan sebagainya seperti itu. Orang tua saya sudah hidup dengan kehidupan mereka masing-masing. Hingga akhirnya saya menikah. Saya menikah yang pertama, saya punya anak 1, dan kenyataannya saya pikir pernikahan itu akan menyelamatkan saya. Maksudnya saya tuh nggak, ada yang mengayomi gitu loh, Pak, karena pada saat itu makan aja saya nggak bisa. Terus saya menikah gitu. Setelah saya menikah, ternyata pernikahan itu nggak seindah yang saya pikirkan. Akhirnya saya tersakiti lagi. Terus saya mencoba untuk pergi ke Bali, katanya saya itu jualan waitress. Saya pikir waitress ya di mana ya seperti itulah. Ternyata di sana
ternyata di sana itu tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Saya nggak berani untuk melangkah seperti itu karena memang saya bukan basic seperti itu. Saya ingin mencari kerja halal, akhirnya terus lama-lama saya jadi tukang buruh, dari tukang cuci, dari pembantu, jadi apa dan sebagainya. Itu saya alami supaya ya apa caranya saya mencari uang halal. Nah, tiba-tiba saya di situ merasa capek terus akhirnya kebetulan bapak saya di Bali, tapi karena waktu itu belum mampu, hingga akhirnya bapak saya ini nggak bisa untuk menampung saya. Terus akhirnya lambat laun ketemulah dengan Pak Khairul ini, karena Pak Khairul ini kan teman bapak saya. Nah, mulailah saya tahu kalau Pak Khairul itu memang ingin belajar menjadi gigolo, itu saya tahu. Saya nggak punya teman Pak di Bali, jadi cuma orang tua sama teman-teman orang tua saya. Terus saya itu diajak ke pantai sama Mas Khairul ini. Terus waktu itu diajak, terus saya ditinggal karena dia punya keperluan. Saya diantarkan sama Mas Iwan ini. Nah, di situ saya maki-maki Mas Khairul. Kenapa aku ditinggal? Saya takut gini dan sebagainya gini. Terus Mas Khairul ini bilang, Iwan itu baik orangnya, nggak seperti yang kamu kira, tapi saya takut karena saya ini bukan orang yang gampang percaya gitu loh, karena pernah tersakiti. Terus akhirnya berjalanlah dengan Mas Iwan. Lambat laun kehidupan kami, akhirnya kita memulai hidup baru, akhirnya kita pulang ke Malang, terus habis itu ya karena kita tidak punya skill, kita tidak punya kenalan, kita tidak punya apapun, ini sudah terpisah dengan Mas Khairul. Akhirnya dengan Mas Khairul mengenalkan saya dengan Mas Iwan, akhirnya kita menikah dan kita mempunyai anak umur 7 tahun, laki-laki Pak. Terus habis itu saya dikenalkan, saya menikah, saya ingin memulai hidup baru di Malang. Waduh, sengsara Pak di sini karena kita nggak punya apa untuk kerja, nggak ada, sampai jadi pedagang asongan, nggak bisa makan, nggak bisa beli susu, jadi kuli bangunan, ya apapun kita kerjakan. Gitu. Terus habis itu mungkin dengan berat beban hidup, tapi dalam diri saya itu ada yang mengatakan selalu menuntun saya untuk jangan, seperti menasehati seperti seorang bapak gitu loh di dalam hati saya. Saya terus bertanya, ini sopo sih? Ini sopo? Siapa? Dan setiap kali saya akan mengalami kesakitan atau mengalami rintangan atau ujian atau apa, itu selalu diingatkan. Tapi saya hanya berpikir pada saat itu, oh paling kebetulan. Saya selalu seperti itu. Terus saya ajari, saya merasa seperti itu yang sangat itu sudah 15 tahun namanya. Ada seperti bapak dalam diri saya itu bicara, seolah-olah itu orang itu yang bisa saya ajak komunikasi, bisa saya ajak sharing seperti itu. Karena kalau saya cerita ke orang lain, aduh, kayak gak mungkin, dan mau kemana saya mau cerita tentang kesengsaraan saya. Terus saya sholat itu sepertinya di depan saya itu, jika saya memejamkan mata itu ada orang berjubah putih, dia itu pakai kerudung, tapi kerudungnya itu agak maju, kerudungnya itu agak maju gitu, tapi saya nggak lihat mukanya. Saya tanya, sebenarnya siapa? Sama ini siapa? Dia jawab, kamu nggak perlu tahu siapa saya akan menuntun kamu, saya akan melindungi kamu. Tapi saya nggak mau, saya ini kan orangnya penuh logika. Tapi saya nggak mau, nanti kamu iblis, nanti kamu menjerumuskan saya dan sebagainya. Dia cuma diam, Mister. Kamu tak tuntun baik, kamu nggak tak suruh makan kembang, nggak tak suruh kalap, nggak tak suruh ke gunung. Apa yang menyebabkan kamu tersesat? Wong saya ini nggak pernah memberikan kamu pelajaran yang aneh-aneh. Oke, saya turut terus. Saya tanya kemana-mana, ke kiai, ke orang pintar, kemana segala macam, ke guru-guru. Mereka nggak bisa lihat saya. Katanya cuman ada cahaya, aura saya itu pelangi dan ada cahaya putih di sebelahnya aura pelangi tersebut. Terus saya katanya gini aja, ibadah yang rajin, ibadah seperti itu terus. Tapi saya terus mencari selama 15 tahun. Terus berjalannya dengan hidup, saya mulai terus berjalan, saya sholat seperti biasa. Habis itu karena kita ada kesibukan, karena kami juga kerja, Pak Khairul sendiri juga sibuk. Pernah ketemu sesekali, kita ya cuman hanya menceritakan hanya masalah-masalah biasa, tapi belum yang terlalu mendalam. Baru beberapa minggu ini saya cerita tentang kehidupan saya yang setiap harinya. Pak Khairul juga kaget, karena selama ini beliau itu nggak ngerti dengan, ya saya kenal Ayu mulai dari masa dia masih muda, tapi dia belum tahu betul dengan apa yang saya alami. Saya ceritakan semua pada Pak Khairul.
Terus saya tuh Pak, selama itu akhirnya kaget, hah? Bisa sampai seperti itu? Aduh, kalau saya dulu zaman masuk jadi preman, saya bunuh itu sembarang dan sebagainya gitu. Saya cerita sambil nangis, karena selama ini 15 tahun ini saya tidak pernah bercerita pada siapapun. Kalaupun saya cerita, jawabannya cuma sabar. Dan saya tuh kepingin punya bimbingan gitu loh dalam hati saya, aku ini kudu ya opo gitu loh Pak. Terus berjalan, saya selama sakit-sakitan itu 5 tahun. 5 tahun dari dokter ini disuruh ke sana, dokter sana, disuruh ke sini, saya ikuti terus. Karena saya ini kenapa? Sakit saya ini tiba-tiba, secara tiba-tiba, jadi nggak ada keluhan, nggak ada apa, terus sakit sampai sing banyak lah diagnosa atau saya divonis seperti ada tuh banyak gitu. Terus suatu malam kemarin saya sakit, kebetulan istrinya Pak Khairul ini kan salah satu sahabat saya yang saya sering mengajak beliau itu bercerita. Terus istrinya ini bilang ke Pak Khairul, Mas tolong adikmu keluar. Terus saya telepon, Pak Khairul telepon, terus dia bilang, Mas main ke rumah. Setelah saya ke rumah sakit itu main ke rumah saya. Terus saya ya masih di rumah sakit. Terus setelah pulang dari rumah sakit saya ke rumah. Kamu pulang. Ya. Kamu hari ini pulang, kamu sembuh. Ya, saya dibilang gitu. Tapi pada saat itu memang saya sudah sembuh Pak. Tapi rumah sakit ini kan agak lama prosesnya untuk keluar itu. Hingga akhirnya saya ke Pak Khairul, kita sampai jam 2 tadi yang diceritakan sama Pak Khairul itu. Dan saya itu terus kamu kalau kepingin sembuh semuanya dimatikan, dibaptis dengan air dan sebagainya, Pak Khairul menceritakan. Dan setelah saya dibaptis, sebelum saya dibaptis Pak, sore itu saya tidak pernah masuk gereja karena saya tidak tahu saya beragama Muslim. Saya tidak pernah gereja. Terus habis itu saya gini, saya pasrah dengan apa yang terjadi dalam hidup saya Tuhan. Karena saya itu sudah merasa capek, lelah, saya nggak tahu harus kemana, saya nggak tahu harus gimana, dan kesakitan itu sangat luar biasa. Terus di dalam hati saya itu ada sebuah pujian, ada sebuah nyanyian, seperti kayak di gereja-gereja. Terus saya tanya, ini apa? Saya bilang gitu dalam hati saya. Sudah kamu dengar aja. Kalau kamu tidak mau mendengar atau kamu dengar, tetap kamu dengarkan. Iya, saya dengar. Terus besoknya saya siap untuk dibandingkan dengan Pak Khairul. Lah kok tiba-tiba suami saya juga ikut. Dia itu kayak tergerak gitu Pak ya, kepingin bantu karena ingin saya sama istri itu, dia itu juga ingin saya sembuh. Karena beliaunya sendiri, suami saya itu juga berjuang keras untuk supaya saya bisa sembuh. Akhirnya setelah saya waktu mau masuk, lah kok sama Pak Khairul itu didoakan, terus habis itu disetel lagu yang ada di dalam hati saya itu. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri, jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saya mendengarkan lagu itu Pak. Terus saya tuh merasa, ya Tuhan, selama ini saya sudah lelah memikul dengan kehidupan, dengan kesakitan, dengan apapun. Tapi saya ini orangnya gak mau melawan, maksudnya balas atau menghakimi atau apa. Biarkan saya berserah pada Tuhan. Tuhan, saya ingin sembuh. Saya capek dengan kehidupan saya seperti ini. Terus habis itu saya mau masuk itu, perut saya yang biasanya sakit itu rasanya itu kayak melilit gitu Pak. Terus saya bilang ke
istri Pak Khairul, Mbak, nanti kalau saya muntah gimana? Gak apa-apa, muntah aja, mau pipis, mau apa, muntah, sudah serahkan, gak apa-apa ya, gak kotor. Saya tuh takut gitu loh kalau membebani orang lain. Terus enggak, gak puas, Mbak, serahkan semua sama pasrah. Oke, saya pasrah. Di saat itu saya nggak punya keinginan apa-apa, saya cuma pengen sembuh. Saya pasrah dengan apa yang Tuhan mau kasih sama saya, yang mau beri sama saya. Terus habis itu saya masuk ke kolam itu, punggung saya itu terasa sakit di sini, di pundak ini sakit kanan kiri. Terus saya didoakan, dibaptis dengan Bapak Khairul, saya sama suami itu nangis dan sebagainya. Setelah itu keluar tuh saya lemas, badan saya tuh lemas. Terus saya ganti baju, saya duduk, saya nangis, saya kayak gimana ya? Pada saat itu saya bingung gitu loh, ini kok lagu ini ada di situ, kok bisa saya mendengarkan lagu ini apa? Saya bilang gitu. Terus saya duduk, ya saya waktu itu ikut nyanyi karena pada saat sorenya itu saya ada di dalam hati saya gitu loh, nyanyian itu. Terus habis itu didoakan sama Pak Khairul. Terus Pak Khairul itu memberikan firman-firman. Dan tiba-tiba pada saat itu, saya kan selama ini 15 tahun mencari. Sebenarnya siapa orang yang membimbing saya selama ini? Siapa orang yang selalu menasehati saya, berada pada saya di saat suka dan duka, saya mau apa itu dia tahu, apa gitu. Siapa? Pada saat Pak Khairul itu berfirman, ngasih tahu ke firman saya pernah mendengar firman ini, cuman mungkin saya tidak pernah baca Alkitab, jadi maksudnya sama, cuman kata-katanya kalau di Alkitab itu kan lebih indah gitu. Terus, saya pernah dengar ini, saya pernah dengar ini, terus sama Pak Khairul dibacakan, terus saya suruh baca juga. Di situ baru istri saya suruh baca. Ya, di situ baru ada kata-kata begini, Pak. Dengar suara di dalam hati saya. Saya selalu mendengarkan Pak Khairul itu, saya pasrah, saya tidak ada kepikiran apapun, tidak ada. Terus ada orang bilang begini di dalam hati saya, kamu kepingin tahu selama ini orang yang membimbing kamu, orang yang ngasih tahu kamu, yang melindungi kamu, yang nggak boleh gini, nggak boleh gitu, seperti melebihi bapak kamu tahu siapa? Itu saya. Langsung saya itu potong pembicaraan. Yohanes 14 ayat 6. Iya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal dia, kamu telah melihat dia. Itu langsung dia nangis, Pak. Karena saya percaya gitu loh. Kaget saya. Ternyata selama ini saya bilang gitu. Karena terus saya mau flashback kembali ke dalam pikiran saya. Selama ini saya dibacakan firman, tapi bukan melalui seperti firman kata-kata seperti di Alkitab. Dengan cara beliau sendiri untuk menasihati saya, menyelamatkan saya. Karena yang sering saya omongkan kalau di orang Muslim itu kan ngaji ya Pak ya. Yang sering saya omongkan, ayo Pak ngaji. Saya tuh sering mengaji suami saya itu dengan kata-kata itu. Tapi dibentuk dengan seperti cara beliau itu supaya lebih ngerti gitu. Akhirnya suami tahu, saya pernah mendengar ini. Saya pernah mendengar ini dari istri. Bahwa di situ akhirnya saya bahwa selama 15 tahun saya siapa di dalam tubuh saya, siapa di dalam hati saya, siapa yang selama ini menuntun saya, siapa yang melindungi kami beserta keluarga. Begitu kiranya Bapak. Yesus. Sekian, terima kasih. Amin. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Ya. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Ayu. Itulah teman-teman ya, teman-teman. Tuhan Yesus itu bukan huruf-huruf yang dibukukan, tapi dia adalah firman yang ditulis di dalam buku. Jadi itulah perbedaan yang nyata bagaimana Tuhan itu bisa dialami. Tuhan itu berinteraksi langsung dengan manusia. Kalau seandainya Tuhan itu tidak bisa dipahami, Tuhan itu nun jauh di seberang lautan sana, Tuhan itu goib, maka saya ingin mengatakan, berhati-hatilah dengan Tuhan seperti itu. Karena Anda tidak pernah akan berjumpa dengan Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang bisa menyatakan kasih-Nya, yang bisa menyatakan kuasa-Nya, dan yang berinteraksi langsung dengan manusia. Karena Dia yang menciptakan kita. Ya, dari hakikat Tuhan,
kita bisa mengenal Dia. Dari pengajaran Tuhan, kita bisa mengenal Dia. Dari banyak hal kita bisa menemukan Tuhan yang benar, ya. Jangan sampai kita hanya menemukan huruf-huruf yang ada di dalam buku, terus kemudian ada sekelompok orang yang mengatakan inilah Tuhan. Nah, itu bahaya sekali, teman-teman, ya. Jangan sampai Anda tersesat mempercayai sesuatu yang tidak jelas. Ya, bagaimana kita bisa memahami? Kita berkata bahwa Dia pengasih dan penyayang, sementara kita tidak pernah merasakan secara langsung. Ibu Ayu merasakan secara langsung. Dia mengalami, ya. Dia adalah firman. Dia adalah perkataan yang berkuasa, perkataan yang mengubahkan. Jadi setiap kali Ibu Ayu mengalami sesuatu, ada suara yang terus berbicara di dalam hidupnya, menuntun hidupnya. Dan itu bukan suara yang asal sekedar suara seperti suara teman. Tetapi suara ini adalah di samping dia punya kuasa, dia punya power yang luar biasa, dia punya pengaruh, dan dia punya kasih, dan yang terlebih daripada itu, suara itu adalah real dan nyata. Sehingga pada saat waktunya Tuhan melawat Ibu Ayu, semua menjadi jelas bahwa Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, teman-teman, kami mengasihi Anda semua. Anda yang belum terima Tuhan Yesus, Anda yang belum percaya Tuhan Yesus, jangan keraskan hatimu. Ya, jangan biarkan Anda dibodohi setan, jangan biarkan Anda diikat sama setan sehingga Anda terus mengeraskan hati dan terus membenarkan diri dengan apa yang Anda pahami. Tidak, teman-teman. Kita perlu mengalami Tuhan secara real. Itu sebabnya bahkan Bapak Iwan sendiri, kita dengar tadi kesaksiannya, beliau tanpa diajak, ya, tanpa dipengaruhi, tanpa dibujuk-bujuk, beliau tergerak sendiri. Dan ini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan Yesus itu sangat nyata. Ada kekuatan yang luar biasa yang mempengaruhi seseorang, sehingga dari dia tidak percaya, dia tidak mengerti, kuasa itu bekerja, sehingga pada saat Ibu Ayu mau dibaptis, Pak Iwan pun langsung ikut serta. Yang membuat Pak Hairul Anwar juga menjadi terheran-heran. Loh, tadinya yang mau dimandikan, mau dibaptis itu hanya Ibu Ayu, tetapi kok ternyata Pak Iwan juga ikut. Itulah kuasa Tuhan Yesus yang begitu nyata, yang mempengaruhi dan dinyatakan kepada semua manusia. Ya, jangan terlambat, teman-teman. Jangan terlambat. Jangan sampai nanti, apalagi ini pandemi, COVID di mana-mana. Jangan sampai nanti Anda mati sia-sia, tiba-tiba satu virus COVID masuk di dalam hidupmu, tiba-tiba Anda innalillahi. Nah, Anda akan pergi ke neraka. Karena apa? Karena Anda belum terima Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang bisa bawa manusia ke surga. Dan itu dibuktikan, bukan hanya huruf-huruf, sekali lagi, ya. Bukan hanya huruf-huruf yang dibukukan. Dibuktikan, dia naik ke surga, disaksikan banyak orang. Bahkan di bangsa Indonesia sendiri pun, itu diperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Siapa manusia yang pernah naik ke surga? Kecuali Tuhan Yesus Kristus. Siapa manusia yang pernah keluar dari kuburan? Kecuali Tuhan Yesus. Kenapa dia keluar dari kuburan? Karena dia suci, dia kudus, dia tidak pernah berbuat dosa. Dia tidak pernah bersalah. Iblis dikalahkan, maut dikalahkan. Dia bangkit dari kematian. Nah, manusia begitu takut dengan maut. Manusia begitu takut dengan kematian. Kalau Anda percaya Tuhan Yesus, kalau Anda ada di dalam Tuhan Yesus, maka kubur tidak bisa menahan Anda. Anda pun akan dibangkitkan bersama dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Demikian kesaksian ini, saudara-saudara, semoga dapat bermanfaat bagi kita, memberkati kita, mengedukasi kita supaya kita semakin semangat, semakin sungguh-sungguh meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Karena kita mengimani bahwa orang Kristen, orang yang percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Karena hanya di dalam Yesus Kristus saja ada keselamatan. Di luar Yesus itu hanyalah kebinasaan. Tuhan Yesus memberkati.